Arc ini mengisahkan perjalanan petualangan trio Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu bersama salah satu Hashira yaitu Uzui Tengen, sang Hashira suara. Tujuan dari perjalanan mereka adalah ke salah satu tempat yang dikenal sebagai Red District. Kalau di dunia nyata, Red District atau distrik kesenangan adalah sebuah bagian dari kawasan di mana sebuah konsentrasi area dewasa seperti toko dewasa dan bioskop film dewasa dapat ditemukan. Di dalam cerita Demon Slayer, Red District disebut juga sebagai distrik bunga. Nama asli distrik bunga yang bakal menjadi tempat petualangan mereka adalah Kota Yoshiwara. Namun sebelum beraksi, mereka terlebih dahulu melakukan persiapan dan perencanaan di Wastria House. Pastinya udah tahu kan apa itu Wastria House? Buat yang belum tahu atau mungkin lupa, Wastria House adalah tempat tinggal keluarga yang pernah diselamatkan oleh Demon Slayer. Sebagai rasa terima kasih, keluarga di Wastria House bersedia membantu para Demon Slayer tanpa imbalan sepeser pun. Di Wastria House, Hashira Uzui berkata kalau langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari istrinya terlebih dahulu. Di sini Zenitsu salah sangka dengan perkataan Uzui. Awalnya Zenitsu marah-marah karena Zenitsu pikir dia diperintahkan oleh Uzui untuk mencari calon istri buat Uzui. Uzui kemudian menjelaskan dengan nada yang tinggi. Uzui bilang kalau dia udah punya 3 istri. Ketiganya yang merupakan kunoichi udah menyelinap terlebih dahulu ke distrik bunga untuk mencari informasi tentang iblis. Namun terjadi lost contact. Uzui nggak bisa berkomunikasi lagi dengan ketiga istrinya. Yang mana sebelumnya, ketiga istri Uzui selalu mengirimkan surat melalui burung gagak. Ketiga istri Uzui tersebut bernama Makio, Suma, dan Hinatsuru. Mendengar penjelasan Uzui, tentunya bikin Zenitsu terkejut. Dia nggak nyangka kalau Uzui udah beristri. Terlebih lagi, istrinya ada 3. Kenyataan tersebut membuat Zenitsu diam mematung setelah sebelumnya ngedumel dan memaki-maki Uzui. Setelah selesai menyusun rencana, berangkatlah mereka ke distrik lokalisasi. Tapi tentunya, mereka nggak bisa terang-terangan menampakkan dirinya. Agar nggak terlihat mencolok, mereka menyamar. Di sini Uzui menyamar sebagai penjual gadis. Sedangkan trio Kamapoko mau nggak mau menyamar menjadi seorang gadis agar mudah menyusup. Tanjiro menyamar menjadi gadis bernama Sumeko, Inosuke bernama Inoko, dan Zenitsu bernama Zenko. Apakah mereka sewot? Pastinya, terutama Zenitsu. Tapi mau gimana lagi? Demi misi mereka harus rela melakukan ini. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil dibeli oleh pengelola dari rumah melati. Tanjiro dibeli dan dibawa ke Tokito House, kemudian Inosuke dibawa oleh Okimoto House, dan terakhir Zenitsu dibawa ke Gyogoku House. Di Tokito House, ketika itu Tanjiro mendapat perintah dari salah seorang pelayan untuk membawa barang-barang ke kamar Oiran yang bernama Oiran Koinatsu. Di tengah jalan saat mau ngantar barang ke kamar Oiran Koinatsu, Tanjiro mendengar 2 gadis yang lagi ngegosip. Mereka sedang ngegosipin kalau banyak wanita di rumah melati tersebut kehilangan pijakan. Kehilangan pijakan maksudnya kabur dari rumah melati tersebut tanpa membayar hutang-hutang yang dimilikinya. Atau bisa juga kabur dari rumah melati dibawa oleh pelanggan atau kekasihnya. Salah satu gadis menyinggung dan menyebut nama Suma, salah satu dari 3 istri Uzui. Namun sebelum berbicara lebih banyak, ucapan si gadis dihentikan oleh Oiran Koinatsu. Mendengar nama Suma disebut, Tanjiro menjadi penasaran. Dia bertanya, apakah Suma kehilangan pijakan? Mendengar pertanyaan Tanjiro, Oiran Koinatsu malah tanya balik, kenapa Tanjiro menanyakan hal itu? Tanjiro menjawab dengan kebohongan kalau Suma itu adalah kakaknya. Oiran Koinatsu mengiyakan kalau Suma kehilangan pijakan, meskipun dia masih nggak nyangka kalau Suma sampai kehilangan pijakan. Tapi sampai saat ini, Suma masih belum bisa ditemukan, dan hanya ada catatan harian milik Suma yang tertinggal di kamarnya. Setelah adanya sedikit petunjuk yang didapat oleh Tanjiro, sekarang pindah ke Okimoto House, rumah melati yang membawa Inosuke. Sama halnya Tanjiro, di sini Inosuke juga mendapatkan sedikit petunjuk mengenai keberadaan istri Uzui. Inosuke mendengar 2 wanita dewasa yang lagi ngomongin Makio. Mereka bilang kalau Makio mengurung diri di kamarnya dan udah lama nggak keluar sama sekali. Mereka tahunya Makio sedang sakit, padahal di dalam kamarnya, Makio sedang disandera oleh iblis. Inosuke mampu merasakan ada suatu keanehan di dalam kamar Makio. Tanpa lama-lama, Inosuke langsung menuju ke arah kamar Makio. Namun ketika pintu terbuka, ternyata nggak ada siapa-siapa. Kondisi kamar Makio sangat berantakan kayak kapal pecah. Banyak bekas tebasan benda tajam ada di dinding kamar tersebut. Meskipun gak nampak secara kasat mata, Inosuke mampu merasakan kalau di langit-langit ada iblis yang sedang bersembunyi. Inosuke pun melemparkan mangkok makanan ke arah langit-langit tersebut. Menyadari keberadaannya diketahui seseorang, si iblis pergi kabur. Inosuke berusaha mengejarnya, namun sayang dia kehilangan jejak dari iblis tersebut. Sekarang berpindah ke Gyogoku House bersama Zenitsu.
Dibanding Tanjiro dan Inosuke, penyusupan Zenitsu lah yang paling mencekam. Saat itu ketika Zenitsu mengkonsentrasikan pendengarannya, ia dengar ada suara gadis yang sedang menangis. Zenitsu mencoba mencari sumber suara tersebut. Dia kemudian berhasil menemukan gadis tersebut berada di kamar yang sangat berantakan. Zenitsu mencoba bertanya kepada gadis tersebut mengenai apa yang terjadi. Ketika sedang mencoba menenangkan gadis itu, Zenitsu merasakan hawa keberadaan iblis ada di belakangnya. Hawa tersebut ternyata berasal dari Oiran yang bernama Warabi-hime. Oiran Warabi-hime kemudian bertanya, kenapa Zenitsu bisa ada di sini? Zenitsu merasakan aura yang sangat mematikan hanya dari suara yang diucapkan oleh Oiran Warabi-hime. Zenitsu tetaplah Zenitsu. Dia nggak menjawab pertanyaan Oiran Warabi-hime, tapi hanya dia mematung dan ketakutan. Gak dapat respon dari Zenitsu, Oiran Warabi-hime menggertak dan bertanya kepada Zenitsu, apa kau tuli? Sontak saja hal itu membuat Zenitsu keringat dingin dan kemudian menjawab kalau dia datang ke sini hanya karena mendengar ada gadis yang menangis dan heran dengan kondisi kamar yang sangat berantakan. Mendengar jawaban Zenitsu, Oiran berkata kalau dia sadar kondisi kamarnya memang berantakan. Makanya dia menyuruh gadis yang sedang menangis tersebut untuk membersihkannya. Karena kesal, Oiran menjewer telinga si gadis bahkan sampai mengeluarkan darah. Refleks, Zenitsu berusaha mencoba menghentikan dan mencengkram tangan Oiran Warabi-hime. Namun Zenitsu dihempaskan oleh Oiran Warabi-hime hingga membuatnya pingsan. 2 hari sebelum kedatangan Tanjiro dan kawan-kawannya, di kediaman Kyogoku House, terlihat nyonya rumah yang bernama Omitsu sedang menegur Oiran Warabi-hime. Omitsu meminta Oiran Warabi-hime menghentikan perilakunya yang suka menyakiti gadis dan wanita lain di rumah melati tersebut. Banyak wanita yang kehilangan pijakan, bahkan sampai bunuh diri akibat perilaku Oiran Warabi-hime. Oiran Warabi-hime merasa tertuduh dan hal itu membuatnya sangat kesal. Meskipun pada kenyataannya memanglah begitu. Oiran Warabi-hime yang marah, memiringkan kepalanya dan matanya menatap tajam Omitsu. Omitsu seketika teringat saat masih kecil, dia pernah diceritakan oleh sesepuhnya tentang Oiran yang sangat cantik namun kejam. Mereka memanggil Oiran tersebut dengan sebutan Hime karena jika sampai membuatnya marah, dia akan memiringkan kepalanya dan menatapkan matanya. Ketika teringat tersebut, ia menyadari bahwa Oiran Warabi-hime bukanlah manusia. Bagaimana mungkin seorang yang bahkan sejak sesepunya masih remaja, sampai sekarang masih hidup? Oiran Warabi-hime kemudian mencengkeramkan kedua tangannya di kepala Omitsu, dan membunuh Omitsu dengan menjatuhkannya dari ketinggian. Oiran Warabi-hime membuat kejadian tersebut seolah-olah kecelakaan jatuh dari jendela. Cerita makin memanas. Inosuke dan Tanjiro bersama Hashira Uzui sedang mengadakan pertemuan rutin di atas sebuah rumah. Pertemuan ini dilakukan untuk saling membagikan informasi yang mereka dapat dalam penyusupannya. Di pertemuan kali ini, Zenitsu nggak datang. Sementara itu di Kyogoku House, tempat Zenitsu menyusup, Zenitsu saat ini nggak bisa ditemukan. Banyak pelayan yang merasa khawatir dan berusaha mencari-cari di mana keberadaan Zenitsu. Mereka khawatir kalau Zenitsu kehilangan pijakan. Ketika mereka mencoba mengkonsultasikannya kepada tuan pemilik rumah, sayangnya si tuan rumah tersebut nggak memperdulikannya. Si tuan rumah merasa itu adalah akibat dari kesalahan Zenitsu sendiri yang telah membuat Oiran Warabi-hime marah. Kembali lagi ke tempat pertemuan para Demon Slayer. Di sini Hashira Uzui merasa melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal. Ia merasa terlalu memfokuskan mencari ketiga istrinya sampai membuat keberadaan dari Zenitsu nggak diketahui. Hashira Uzui kemudian memerintahkan Inosuke dan Tanjiro buat pulang aja. Ia merasa kalau medan pertempuran kali ini nggak cocok untuk Demon Slayer dengan peringkat seperti mereka, yaitu peringkat Kanao atau peringkat 4 dari bawah. Kalau memang ada iblis bulan alas di sini, Tanjiro dan Inosuke nggak mungkin mampu untuk menghadapinya. Karena alasan itu, Uzui memutuskan bergerak sendiri. Nggak menunggu tanggapan dari Tanjiro dan Inosuke, Uzui langsung pergi meninggalkan mereka dengan kecepatan tinggi layaknya suara. Setelah berbincang, Inosuke dan Tanjiro sepakat buat melanjutkan misi dan menghiraukan imbauan dari Uzui. Selanjutnya, Tanjiro bilang kalau dia akan mengurus sesuatu terlebih dahulu di tempat penyusupannya, yaitu di Tokito House, sebelum datang ke tempat Inosuke di Okimoto House. Awalnya Inosuke marah dan bilang kalau ada iblis di tempatnya. Maka dari itu, dia meminta agar Tanjiro langsung saja pergi bersamanya. Tapi pada akhirnya, Inosuke menyetujui Tanjiro. Singkatnya, Tanjiro sampai di Tokito House dan menemui Oiran Koinatsu. Di sini Tanjiro berpamitan kepada Koinatsu bahwa dia akan meninggalkan Tokito House. Sebagai rasa terima kasih, Tanjiro memberikan uang kepada Tokito House melalui Oiran Koinatsu. Sebelum pergi, Oiran Koinatsu menanyakan kepada Tanjiro tentang pakaiannya. Tanjiro menjawab kalau dia punya alasan tertentu berpakaian seperti wanita padahal aslinya dia laki-laki. Ternyata Oiran Koinatsu sebenarnya udah tahu dari awal kalau Tanjiro adalah laki-laki. Koinatsu hanya penasaran alasan kenapa Tanjiro berpenampilan seperti wanita. Koinatsu kemudian menebak kalau alasannya adalah karena mengkhawatirkan Suma yang disebut Tanjiro sebagai kakaknya. Tanjiro membenarkan itu dan berkata kalau dia akan menyelamatkan semua wanita, gak hanya Suma. Mendengar rasa simpati dari Tanjiro,
Koinasu berterima kasih kepadanya. Koinasu kemudian berkata kalau dirinya besok akan pergi keluar kota karena ada lelaki yang akan menikahinya. Namun Koinasu khawatir kepada orang-orang yang akan dia tinggalkan. Tanjiro kemudian meminta Koinasu agar jangan khawatir dan tetap tersenyum. Setelah mengatakan itu, Tanjiro pamit pergi meninggalkan Oiran Koinatsu. Gak lama setelah Tanjiro pergi, di kamar Oiran Koinatsu muncul iblis bawahan Muzan yang bernama Taki, di mana selama ini dia menyamar sebagai Oiran Warabihime. Taki bilang kepada Koinatsu kalau ini adalah malam terakhirnya, sebelum menjadi santapan Daki. Berpindah ke Inosuke. Tanjiro yang sebelumnya berjanji akan segera datang ke tempat Inosuke, namun sampai saat ini Tanjiro masih belum datang. Inosuke yang gak sabar menunggu, memutuskan untuk menelusuri jejak iblis yang sebelumnya dia temukan sendirian tanpa menunggu Tanjiro. Sebelum beraksi, tentunya Inosuke mengambil pedangnya terlebih dahulu, yang dibawa dan dijaga oleh 2 ekor tikus yang bukan sembarang tikus biasa. Tikus itu disebut sebagai Shinobis, yang telah menjalani pelatihan khusus dan memiliki kecerdasan tingkat tinggi. Tikus-tikus tersebut berada di bawah perintah Uzui. Kembali lagi ke Tanjiro. Ketika dalam perjalanan ke tempatnya Inosuke, Tanjiro mencium hawa keberadaan iblis yang begitu dekat. Tentu saja Tanjiro mencoba mencari hawa keberadaan iblis tersebut, yang ternyata mengarah ke kamar Oiran Koinatsu. Ketika Tanjiro memasuki kamar Oiran Koinatsu, ia melihat Oiran Koinatsu hanya tinggal kepalanya aja, dan tubuhnya hilang terjebak oleh selendang milik iblis Taki. Taki kemudian menyerang Tanjiro yang membuat Tanjiro terlempar dan meremukkan dinding kamar sampai hancur. Meskipun ada rasa was-was dan takut, tapi Tanjiro berusaha tetap tenang dan menghilangkan rasa takutnya. Tanjiro menanggalkan kotak yang ada Nezuko di dalamnya dan berpesan kepada Nezuko untuk nggak keluar dari kotak tersebut, kecuali kalau nyawanya terancam. Tanjiro kemudian melancarkan serangan napas air jurus keempat. Serangan tersebut berhasil dihindari oleh Taki dengan begitu mudahnya. Meskipun serangannya nggak melukai Taki, tapi serangan Tanjiro berhasil menebas selendang tepat di bagian Oiran Koinatsu terpenjara. Jika salah sedikit saja, bisa membuat Oiran Koinatsu terluka. Beralih ke Uzui. Uzui ternyata pergi ke Gyokoku-House, tempat di mana Zenitsu menyusup. Di sini Uzui menginterogasi tuan pemilik dari Gyokoku-House. Uzui bertanya mengenai apa yang terjadi pada Zenitsu dan Hinazuru. Uzui juga mengancam kepada pemilik agar menjawabnya dengan cepat dan jangan sampai menengok ke belakang. Tuan pemilik menjawab kalau Zenitsu menghilang, sedangkan Hinazuru sakit dan dibawa ke rumah melati yang lebih jelek. Mendengar itu, Uzui kemudian kembali bertanya siapa yang dicurigai sebagai dalangnya. Seketika tuan pemilik terbayang Omitsu dan mengatakan kalau dia curiga kepada Oiran Warabihime. Setelah mendapat informasi itu, seketika Uzui menghilang. Uzui segera bergegas untuk mencari tempat di mana Hinazuru berada terlebih dahulu. Dia yakin Hinazuru memiliki informasi yang cukup mengenai iblis. Akhirnya Uzui berhasil menemukan salah satu istrinya, yaitu Hinazuru, di sebuah rumah melati kelas bawah di Kirimise. Rumah melati yang nggak pernah dikunjungi pelanggan karena kebanyakan diisi oleh wanita-wanita yang sakit. Setelah bertemu dengan Hinazuru, Uzui langsung meminumkannya obat penyembuh. Ternyata, sakit yang dialami oleh Hinazuru disengaja oleh dirinya sendiri, yaitu dengan cara meminum racun. Hal itu dia lakukan agar bisa keluar dari Gyokoku-House. Hinazuru dan beberapa wanita lainnya sebenarnya udah menyadari kalau Oiran Warabihime adalah iblis. Dengan keluar dari Gyokoku-House, Hinazuru bisa lepas dari pengawasan Oiran Warabihime. Tapi ternyata apa yang terjadi gak sesuai dengan rencananya. Ketika Hinazuru pergi meninggalkan Gyokoku-House dan pindah ke rumah melati tingkat bawah, Oiran Warabihime memberikan selendang dan selendang tersebut digunakan sebagai pengawas sekaligus pembatas ruang gerak dari Hinazuru. Setelah memberikan Hinazuru obat, Uzui kemudian pergi mencari keberadaan iblis. Saat di tengah jalan dalam pencarian iblis, Uzui merasakan sesuatu ada di bawah kaki tepat dia pijak. Dengan kemampuan pendengarannya, dia mampu merasakan adanya pertempuran yang sedang terjadi di bawah. Uzui juga mampu mengetahui kalau di bawah sana terdapat gua yang besar. Ada juga terowongan-terowongan kecil yang terhubung ke gua tersebut. Tanpa pikir panjang, Uzui pun langsung menghancurkan jalan menuju gua bawah tanah tersebut dari atas. Kerusuhan yang dilakukan oleh Uzui saat berusaha membuat jalan masuk ke gua bawah tanah disadari oleh Taki yang saat ini sedang bertarung melawan Tanjiro. Taki kemudian bertanya kepada Tanjiro, berapa Demon Slayer yang datang ke tempat ini? Tentunya Tanjiro nggak menjawab pertanyaan Taki. Setelah beberapa saat bertarung, pedang milik Tanjiro terkikis. Melihat itu, Taki memprovokasi dan berkata kepada Tanjiro kalau yang membuat pedangnya adalah pandai besi yang buruk. Tanjiro mengelaknya. Tanjiro bilang kalau pandai besinya sangatlah terampil. Tanjiro juga mengatakan rusaknya suatu pedang adalah karena penggunanya. Tanjiro merasa kalau dia nggak bisa menguasai teknik napas air sebaik Tomioka. Di dalam hatinya,
Tanjiro mengatakan kalau teknik napas air nggak cocok dengan tubuhnya. Dia merasa kalau teknik Dewa Api lebih cocok terhadap tubuhnya, sehingga dia bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Tapi sayang, Tanjiro nggak bisa menggunakan teknik Dewa Api terlalu lama, dikarenakan kekuatannya yang sangat besar. Untuk itu, Tanjiro berlatih keras agar bisa menggunakan teknik Dewa Api lebih baik lagi. Dengan segala resiko yang bakal dia dapat, Tanjiro meyakinkan dirinya untuk menggunakan teknik Dewa Api. Tanjiro langsung melancarkan serangan pertamanya menggunakan teknik Dewa Api. Meskipun serangan pertamanya dapat dihindari dan hanya berhasil memotong selendang milik Taki, namun hal tersebut membuat Taki terkejut karena gerakan Tanjiro menjadi lebih tajam. Tanjiro kembali melancarkan serangan yang diberi nama Flame Wall, serangan 2 kali beruntun. Taki meremehkan serangan tersebut dan berusaha menebas tubuh Tanjiro tepat di bagian lehernya. Serangan balik Taki berhasil dihindari oleh Tanjiro menggunakan teknik tarian Dewa Bara Api, Pelangi Parhelion. Tarian ini berfokus pada gerakan menghindar dengan menggunakan rotasi yang sangat cepat. Semakin tajam penglihatan musuh, maka akan semakin mudah tertipu gerakan ini. Taki berhasil tertipu gerakan tarian ini sampai memberikan celah untuk Tanjiro menyerang. Tapi serangan lanjutan Tanjiro masih begitu lambat bagi Taki. Taki kemudian melancarkan serangan balik yang membuat Tanjiro terpental jauh ke belakang. Efek dari teknik Dewa Api begitu terasa dialami oleh Tanjiro. Seluruh ototnya menjadi kaku karena rasa lelah yang menumpuk dan napasnya terengah-engah. Meskipun Tanjiro berhasil bangkit dan melancarkan beberapa serangan, tapi nggak ada satupun serangan yang berhasil mengenai Taki. Setiap ada celah terlihat, seketika celah tersebut hilang, karena serangan lanjutan dari Tanjiro masih terlalu lambat walaupun menggunakan teknik tarian Dewa Api. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasannya. Jangan lupa buat like jika kalian suka dengan pembahasannya. Terima kasih udah menonton. Bye.